Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Hari ini saya kedatangan sebuah smartphone lagi, yakni Samsung Galaxy J7 Pro ya teman-teman ya. Nah ini unitnya, apakah smartphone ini masih layak jika kita gunakan di tahun 2022 ini atau lebih baik skip aja? Untuk itu ayo kita simak ulasannya dan reviewnya di channel Kresna Gadget. Samsung Galaxy J7 Pro ini dirilis Juli 2017, hampir sekitar 5 sampai dengan 6 tahun, dan juga harganya dulu waktu pertama rilis ini 4 sampai dengan 5 juta teman-teman ya. Namun sekarang ya kalau harga sekarang udah jauh merosot ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cari di harga sekitar ya 800 sampai 1 juta ya teman-teman ya. Harganya jatuh banget karena udah berapa tahun dilewatin oleh smartphone ini. Dan secara desain ya walaupun agak ketinggalan zaman ya teman-teman ya, karena kan masih ada dagu di bagian atas dan bawahnya, namun secara kualitas layarnya saya boleh akuin ini masih terlihat terang dan juga detail loh teman-teman ya, karena menggunakan layar Super AMOLED 5,5 inch. Dan sadar nggak sadar teman-teman, ini layarnya pecah loh. Nah layarnya pecah teman-teman. Nah ini dia retak di bagian sini ya. Ini perlu diganti. Kemarin saya tanya untuk ganti LCD-nya sekitar 250.000 ya teman-teman ya. Sebenarnya masih worth it ya, karena memang baterainya masih awet, kemudian juga kameranya masih lumayan bagus untuk WhatsApp dan juga untuk gaming masih oke. Nanti kita lihat performanya seperti apa ya teman-teman kalau kita gas untuk game-game ringan. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi desainnya ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa desainnya masih belum full screen ya, layarnya masih ada dagu di bagian atas dan di bagian bawah yang cukup lebar. Namun ya ini masih tetap terlihat bagus looksnya ya, karena di belakangnya ini materialnya aluminium ya teman-teman ya. Oleh karena itu smartphone ini juga sudah support NFC. Ya bener, NFC teman-teman, nggak salah denger ya. Smartphone dengan harga semurah ini, kisarannya mungkin sekarang sejuta atau 1.200.000, teman-teman bisa dapat NFC ya. NFC. Dan kemudian untuk di bagian depan kita ada ini masih kapasitif ya teman-teman, kapasitif touchscreen untuk tombol back, kemudian ini fisik ya teman-teman untuk home. Nah kemudian ini untuk recent app ya, recent app masih ada seperti ini tombolnya, tombol fisiknya, dan ini juga sekaligus jadi fingerprint ya teman-teman ya. Dan kemudian kita beralih di sisi sebelah kanan, ini ada power on off nya, kemudian ini ada speaker di sebelah sini, ini garis antena atas bawah. Kemudian di bawah ada jack audio 3,5 mm, USB, masih USB ya, belum Type C. Kemudian mikrofon. Kemudian sebelah sini ada ini SIM card ya. SIM card, kemudian nano SIM, micro SD ya. Kemudian juga ini volume up and down. Sudah itu aja. Di belakang ada kamera dan depan ada kamera juga ya. Nanti kualitasnya seperti apa kameranya nanti kita dengerin ya teman-teman ya. Oke, sebelum jauh-jauh dulu kita coba dengerin speakernya. Ini sebenarnya salah satu kekurangan juga sih teman-teman ya. Kalau kita perhatikan speakernya nggak kayak smartphone sekarang yang ada di bawah. Kalau kita nggak sengaja pegang begini smartphone-nya, ini otomatis suaranya bakal hilang teman-teman, mendem ya. Tuh coba kedengeran nggak? Harusnya sih nggak jelas ya, kecil banget suaranya. Kalau kita buka sebelah sini, nah ini teman-teman ya, ini kekurangan dari speaker yang ada di sebelah kanan seperti ini. Jadi memang kayaknya Samsung juga mulai berbenah, smartphone zaman sekarang juga sudah berbenah. Nggak ada lagi speaker yang ditaruh sebelah kanan ini, harusnya di sebelah sini karena lebih efektif dan nggak gampang terjangkau sama jemari tangan kita. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya mau balik dulu nih teman-teman di bagian layarnya nih, yang masih terlihat elegan dan juga bagus ya, dengan berukuran 5,5 inci, resolusi 1920 dikali 1080 Full HD ya, dengan layar Super AMOLED. Bener teman-teman, teman-teman nggak salah dengar, layarnya ini Super AMOLED. Di era 2022 ini nggak ketinggalan zaman ya teman-teman ya. Untuk layar Super AMOLED di smartphone yang jadul kayak gini aja udah nerapin layar secanggih itu ya teman-teman. Coba kita lihat beberapa foto ataupun wallpaper yang resolusinya tinggi. Coba lihat teman-teman ya, detail banget ya warnanya ya, detail banget tuh warnanya, keluar banget warna biru, warna hijau, warna kuning, warna merahnya masih sedetil ini ya, karena menggunakan layar AMOLED gitu ya teman-teman ya. Walaupun secara keserahan ya nggak bisa
nandingin smartphone sekarang ya yang keterangannya sampai 1000 nits, 800 nits, ini masih kecil ya kecerahannya ya. Jadi kalau kita pakai di bawah terik matahari otomatis ya akan nggak terlalu jelas kelihatan. Kemudian kita beralih ke performanya teman-teman ya. Smartphone ini sendiri ya masih menggunakan SoC milik Samsung sendiri ya, octa-core, yakni Exynos 7870 ya, dengan kecepatan 1,6 GHz, RAM-nya 3 GB, kemudian kapasitas internalnya itu 32 GB. Dan ini bisa di-expand lagi dengan micro SD sampai dengan 256 GB ya teman-teman ya. Coba kita lihat, kita ke tentang ponsel atau about phone ya teman-teman ya. Aturan, kita cek dulu tentang ponselnya. Nah ini status email masih terdaftar aman ya teman-teman sampai dengan sekarang. Modelnya SMJ730G. Kemudian informasi perangkat lunak ya teman-teman ya. Nah ini versi Androidnya 7.0, versi Samsung Experience 8.1. Kemudian kembali lagi baterainya teman-teman ya. So far baterainya itu masih bagus dan nggak pernah diganti nih teman-teman ya, dari awal beli sampai dengan sekarang nggak pernah diganti, cuman casannya aja yang bolak-balik rusak ya. Tapi secara konektornya di bawah sini juga masih aman teman-teman ya. Kemarin kita coba servis, ternyata ini masih bisa digunakan sebagaimana mestinya, nggak perlu diganti mas. Baterainya pun seperti itu, aman kata yang servis. Hanya yang perlu diganti adalah casannya aja sama kepala casannya, itu aja teman-teman. Sampai sekarang ini terbukti ya durability Samsung itu bagus dalam membuat produk, walaupun ya kaca yang katanya aman, kemudian juga tahan daripada benturan ya ujung-ujungnya pecah juga. Tergantung gimana kita menggunakannya seaman mungkin gitu ya teman-teman ya. Tapi so far mesin ataupun SoC-nya kemudian perangkatnya itu tetap bisa dioperasikan dan juga masih bisa maksimal untuk kegiatan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita beralih ke sisi kamera ya teman-teman ya. Ke sisi kamera, untuk kameranya sendiri Samsung Galaxy J7 Pro ini menggunakan sensor beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan f1.7 serta fitur autofokusnya juga ada ya teman-teman ya, serta mampu merekam video beresolusi Full HD 30 fps. Sayang banget ya belum 60 fps, nggak apa-apa. Padahal kalau kita pakai 60 fps bisa slow mo gitu-gitu ya teman-teman ya. Sementara kamera depannya menggunakan sensor beresolusi 13 megapiksel dan juga dengan bukaan yang agak berbeda yakni f1.9 ya teman-teman ya. Nanti untuk kualitas gambar dan juga foto dan videonya akan saya sertakan di video ini teman-teman ya. Tapi ya kita nggak bisa berekspektasi tinggi ya, karena memang ya kameranya masih standar zaman 2017-2018 lah. Samsung yang waktu itu masih bener-bener nggiatin R&D-nya untuk memperbaiki kualitas kameranya. Nanti akan saya share ya footage-footage yang saya kumpulkan dari Samsung Galaxy J7 Pro ini teman-teman ya. Dan ini adalah perekaman video dari Samsung Galaxy J7 Pro ya. Di resolusi Full HD 30 ya kalau nggak salah, 30 fps ya teman-teman ya. Nggak tahu nanti kalau kualitas seperti apa, namun yang saya lihat di layar dari Samsung Galaxy J7 Pro ini lumayan ini ya teman-teman ya, lumayan detail dan juga stabil. Tapi nanti kita lihat pemrosesannya teman-teman ya. Dan ini hijau daripada daunnya natural banget ya teman-teman ya, natural dan detail, dan efek blurnya itu dapat banget ya teman-teman ya. Coba kita lihat di daun ini dan juga di belakang sana yang agak jauh itu ya teman-teman ya, sekitar ya 15 meteran lah, blurnya kelihatan banget. Nah, kita fokuskan ke daun ini. Nah, daun yang lain ikut blur ya teman-teman ya. Masih bagus sih kategorinya ini untuk kameranya teman-teman ya. Dan teman-teman ya, untuk baterainya sendiri yang terbilang awet ya teman-teman ya. Terbilang awet dalam penggunaan sehari-hari. Memang smartphone ini jarang banget saya koneksikan ke kartu SIM dia, tapi ya memang nebeng aja gitu ke smartphone yang lain untuk di tethering gitu ya teman-teman ya.
dan menggunakan hotspot. Jadi secara konsumsi dia baterainya lebih awet kalau kita tethering seperti itu. Namun ya kita nggak bisa tahu pasti ya teman-teman, kalau kita pasangin SIM card akan lebih boros atau seperti apa. Yang pasti sih akan lebih boros sedikit ya teman-teman dibanding dia menggunakan tethering seperti ini. Namun so far ini kan cuma untuk kayak ngelihat WA zaman dulu teman-teman gitu, kemudian juga untuk nge-save kontak-kontak keluarga dan sebagainya di smartphone ini. Jadi jarang banget digunain untuk daily activity full ya teman-teman ya smartphone ini. Dan untuk baterainya sendiri ini masih sangat awet dan gak boros ya teman-teman ya. Tadi maghrib ya saya cas full 100%. Saya gunakan untuk sebentar sekitar 10-15 menit main Mobile Legends, kemudian juga main game-game ringan lainnya. Masih segini, sekarang udah jam 11 malam teman-teman ya. Saya buat video ini di jam 11:08. Jadi artinya baterai smartphone ini tergolong sangat awet. Namun ada juga teman ya kekurangannya dari baterainya, dari pengecasannya nih yang kekurangan. Kalau menurut saya ada kekurangannya. Karena apa? Karena untuk pengecasannya ini supportnya lambat banget ya teman-teman ya. Selanjutnya, ayo kita gas performanya si Samsung Galaxy J7 Pro ini masih bisa nggak bang untuk mainin Mobile Legends, contohnya game-game ringan saat ini ya teman-teman ya. Dengan chipset Exynos 7800 ya. Apakah masih worth it nih kita main game di smartphone ini gitu ya teman-teman ya. Coba kita gas dulu. Nah, kita masuk ke menu Mobile Legends-nya. Dan ini udah ada di in-game ya Mobile Legends ya teman-teman ya. Resolusi yang kita peroleh itu ada di refresh rate tinggi dan juga grafis tinggi. Nggak ada ini ya teman-teman yang nggak ada refresh rate yang lebih tinggi daripada ini, dan juga nggak ada yang grafisnya ultra ya teman-teman, yang mentok di sini aja. Tapi so far untuk gerakan hero, kemudian juga animasi gerakan daripada skill-skillnya itu terlihat jelas teman-teman ya. Masih sangat oke lah kalau kita gunakan di tahun 2022 ini. Ya memang nggak bisa kita bandingkan dengan smartphone yang hadir di 2022 saat ini, tapi ya so far ini udah ya mengobati kangen kita dengan Mobile Legends yang bisa diputar di smartphone yang jadul ini ya teman-teman ya. Tahun 2017 rilis, bukan berarti smartphone ini nggak bisa mainin game-game yang lagi kekinian saat ini teman-teman. Masih oke untuk kita pakai Mobile Legends di settingan tertinggi sekalipun. Kena kau? Ya, dapat. Lanjut teman-teman ya. Terakhir kita sampai juga di kesimpulan. Ya, di kesimpulan ini saya mau bahas beberapa poin. Yang pertama terkait kelebihannya. Kelebihannya sendiri teman-teman ya, ini terletak pada layarnya. Layarnya di Samsung Galaxy J7 Pro ini sudah menggunakan layar Super AMOLED yang tajam dan juga detail. Yang kedua, dia ringan teman-teman bobotnya ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih ini kurang dari 170 kayaknya di bawahnya deh nih. Saya nggak punya alatnya untuk mengukur beratnya ini teman-teman ya. Tapi ini sangat ringan banget dan juga sangat compact ketika kita genggam seperti ini. Ini tangan saya kan gede nih teman-teman ya. Biasanya kalau saya pegang smartphone yang ukurannya itu di atas 6,8 itu udah mulai kewalahan. Tapi dengan dimensi 5,5 inch di layar ini sangat-sangat compact kita pegang gini, dan mungkin ya enak banget ketika kita mau kantongin di saku baju ataupun saku celana, kita nggak terlalu membebani di tangan kita. Itu ya teman-teman ya kelebihannya. Namun ada juga kurangannya seperti yang saya singgung tadi ya, adaptornya tadi teman-teman ya. Adaptornya masih sangat lambat dalam melakukan proses pengecasan. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mengisi 0 sampai dengan 100 baterai dari Samsung Galaxy J7 Pro ini. Itu aja teman-teman ya keluhan dari saya. Ya sedikit teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cari second handphone untuk gantiin untuk jadi second daily smartphone teman-teman, ya bisa jadi lirikan juga nih Samsung Galaxy J7 Pro ini, karena bentuknya compact, ringan, smartphone yang masih bisa untuk main game ringan, kemudian juga untuk balas WhatsApp, email, telepon dan sebagainya masih sangat bisa banget. Ini smartphone yang ya worth it lah kita beli di tahun 2022 ini. Tapi tentunya dengan teman-teman bisa ngecek detailnya, kemudian juga keadaan unitnya supaya jangan tertipu ya bahwa layarnya udah gantian, kemudian juga si baterainya udah gantian, itu juga bahaya ya. Makanya teman-teman harus tahu mana yang ori, mana yang cabutan. Seperti itu ya teman-teman ya. Thank you sudah menonton sampai dengan menit-menit akhir ini.
Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Kresna Gadget supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.